Kemudian pertanyaan keempat, kenapa bahkan seorang HR manager, seorang senior HR manager mengatakan PKWT perpanjangan tidak boleh lebih panjang waktunya dari PKWT pertama. Saya tidak melihat di undang-undang, maksudnya undang-undang 13 nih ya, atau Kepmen 100. Baik, Bapak Ibu, ini masih menjadi hal yang sering kalau saya bilang bukan salah paham ya. Banyak yang banyak teman-teman kita praktisi HR, praktisi di manajemen, di perusahaan, bahkan praktisi di serikat pekerja yang tidak mengupdate ilmu pengetahuannya, sehingga masih beranggapan bahwa PKWT perpanjangan kontrak yang kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama. Itu salah besar. Ya, di Kepmen 100 2004 itu tidak ada ketentuan itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu ketentuan itu ada di mana? Ketentuan perpanjangan kontrak kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama itu ada di Kepmen sebelum tahun 2004, kalau nggak salah yang tahun 98. Ya, itu masih ada ketentuan itu. Tetapi dengan munculnya Kepmen 100 2004, maka ketentuan itu tidak ada lagi. Sehingga kontrak kedua boleh lebih panjang dari kontrak pertama, asalkan tetap berada di dalam rambu-rambunya. Contoh, kalau tadi di beberapa slide yang muncul Bapak Ibu melihat ada kontrak pertama misalkan paling lama 3 tahun. Kemudian di pembaharuannya paling lama 2 tahun. Kemudian kalau kontrak pertamanya dia tidak ambil 3 tahun, tapi dia ngambil hanya 1 tahun kontrak pertamanya. Boleh apa enggak? Boleh. Kemudian waktu pembaharuan dia nggak ngambil setahun, tapi dia ngambil 2 tahun maksimal. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena memang maksimal 2 tahun pembaharuannya. Ya. Gitu. Sehingga Bapak Ibu yang mendengarkan, nanti mungkin tolong di-share kepada teman-temannya, kepada manajemennya, kepada HR-nya, bahwa kontrak kedua, kalimat kontrak kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama, itu sudah tidak ada lagi sekarang, sudah tidak berlaku berdasarkan Kepmen 100 2004. Oke? Berikutnya. Karyawan sudah di PHK sejak Januari 2020 dan rencana pembayaran dilakukan akhir Maret 2020. Rencana pembayaran sudah diketahui oleh Disnaker, tapi sejak terjadinya work from home, finansial perusahaan kurang baik, sehingga karyawan yang di PHK hingga sampai saat ini belum dibayarkan. Pihak perusahaan sudah koordinasi dengan karyawan dengan dijanjikan akhir bulan April. Namun sepertinya finansial perusahaan belum ada pemasukan. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Mohon bimbingan. Ini artinya PHK-nya sudah selesai, ini tinggal masalah pembayarannya. Jadi asumsi saya sudah ada perjanjian. Ya. Maka yang terjadi adalah perjanjian hutang piutang. Ya. Apabila perusahaan memang masih belum memiliki kemampuan dan sebagainya, yang penting perusahaan memiliki niat baik untuk menyelesaikannya. Tetapi saya sangat menyarankan untuk tidak memundur-mundurkan terus. Kalau memang perusahaan belum sanggup membayarkan semuanya, mungkin berapa dulu yang dia punya, dia bayarkan. Karena si karyawan tentu sangat membutuhkan ini. Ya. Di sisi lain, apabila waktu yang dijanjikan sudah terlewati dan pihak perusahaan belum membayar, karyawan dapat menggunakan hak hukumnya untuk melakukan tuntutan. Ya. Saya tidak tahu apakah ini nanti jatuhnya masuk ke pengadilan umum atau masuk ke PHI karena PB-nya yang belum selesai, tergantung bagaimana isi perjanjiannya. Ya, artinya si karyawan punya beberapa kemungkinan, apakah mengarahkan kepada penyelesaian hukum ketenagakerjaan yaitu melalui PHI, atau mengarahkan kepada penyelesaian melalui hukum umum, di mana di dalamnya bisa lari ke pidana dan perdata. Dan ini sangat merumitkan, menyusahkan, merugikan perusahaan. Ya. Maka saran saya sebaiknya segera dilunasi. Apabila tidak bisa melunasi, paling tidak
dibayarkan dulu sebagian. Ya. Apabila tidak dibayarkan dulu sebagian, mundur-mundur terus, nah itu nanti karyawan akan menggunakan haknya. Dan segala perubahan cara atau metode pembayaran tadi sebaiknya dipergunakan kesepakatan ya, tertulis. Kesepakatan tertulis, baik berupa PB, pengakuan hutang dan sebagainya. Oke.